HACCP. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point diterapkan perusahaan untuk menjaga keamanan produk dari bahaya pangan yang timbul selama proses produksi, mulai dari penerimaan material hingga distribusi produk jadi. Mari mengenal 7 prinsip HACCP. Prinsip pertama, Hazard Analysis. Identifikasi dan lakukan analisa terhadap bahaya keamanan pangan yang mungkin terjadi di bahan baku, tahap proses produksi, hingga produk. Bahaya pangan adalah segala kondisi pada pangan yang berpotensi menimbulkan efek negatif kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Terdapat 5 bahaya keamanan pangan, yaitu bahaya mikrobiologi, bahaya benda asing, bahaya bahan kimia, bahaya alergen, dan bahaya nutrisi. Prinsip kedua, tentukan critical control point atau titik kendali kritis. CCP adalah langkah dalam proses di mana control measure ditetapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan yang signifikan ke batas yang dapat diterima. Pada setiap CCP harus ditetapkan batas kritis, pengukuran, dan tindakan koreksi. Contohnya metal detektor, X-ray, dan proses pasteurisasi. Prinsip ketiga, menentukan critical limits atau batas kritis. Critical limits adalah nilai terukur yang membatasi standar yang diterima dan tidak diterima. Batas kritis ditetapkan untuk menentukan apakah CCP dalam kondisi terkendali. Dalam contoh ini, batas kritis mesin X-ray adalah mampu mendeteksi dan mereject 100% kotak dummy. Jika batas kritis terlampaui atau tidak terpenuhi, akan berpotensi menimbulkan bahaya keamanan pangan. Dalam contoh mesin X-ray ini adalah risiko bahaya pangan berupa benda asing. Produk yang terkena dampak harus ditangani sebagai produk yang berpotensi tidak aman. Prinsip keempat, monitoring atau memantau sistem yang telah ditetapkan. Merupakan serangkaian pengamatan atau pengukuran yang direncanakan dalam waktu tertentu untuk menilai apakah sebuah proses beroperasi sebagaimana ditetapkan. Prinsip kelima, koreksi dan tindakan perbaikan. Merupakan kegiatan untuk mengembalikan sistem pada kondisi aman. Dilakukan segera ketika terjadi penyimpangan pada titik kritis yang sudah ditentukan. Misalnya jika terdapat test kit yang tidak tereject, hal yang harus dilakukan adalah stop produksi, eskalasi ke supervisor dan menginformasikan ke QFS manager. Lakukan investigasi akar permasalahan. Mulai ulang proses produksi setelah sistem atau test kit diperbaiki dan atau direvalidasi. Catat isu pada dokumen terkait. Koreksi dan tindakan perbaikan ini juga berfungsi untuk menetapkan status pada produk jadi dan produk yang terimbas, dan untuk menemukan penyebab masalah dan menentukan tindakan pencegahan. Prinsip keenam, validasi dan verifikasi. Validasi merupakan aktivitas untuk membuktikan bahwa control measure yang telah ditentukan dapat mengendalikan bahaya pangan signifikan secara efektif. Validasi harus dilakukan saat pertama kali menentukan control measure pada alat baru atau jika ada perubahan pada setting, produk, dan control measure sebelumnya. Sebelum dilakukan validasi, suatu perubahan control measure tidak boleh diimplementasikan atau dioperasikan. Sementara verifikasi merupakan suatu kegiatan untuk mengonfirmasi dengan adanya bukti objektif bahwa persyaratan tertentu telah terpenuhi. Verifikasi dilakukan setelah aktivitas tertentu dijalankan
dan akan memberikan informasi kesesuaian. Prinsip ketujuh, dokumentasi. Masing-masing aktivitas pengendalian, pemantauan, dan tindakan korektif harus didokumentasikan, dijelaskan secara lengkap, dan disimpan dalam HACCP Plan. HACCP Plan harus ditandatangani oleh seluruh HACCP Team, QFS Manager, dan Factory Manager. Semua dokumentasi dari CCP, OPRP, dan catatan monitoring, baik catatan fisik ataupun dalam bentuk digital, harus disimpan minimal 10 tahun, mudah diakses, dan dimonitor. Saatnya kuis. Untuk menyegarkan ingatan, yuk pasangkan bahaya keamanan pangan di sebelah kiri dengan contoh yang benar.